menurut teman-teman undangan pernikahan itu wedding suatu yang ditunggu-tunggu atau sesuatu yang aduh kok ada kunjungan lagi sih gitu ya. Nah, kita bahas ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya ingin berbagi cerita ya atau berpendapat gitu. Menurut teman-teman, menurut teman-teman undangan pernikahan itu wedding wedding undangan pernikahan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu atau sesuatu yang aduh kok ada kunjungan lagi sih gitu ya. Nah, kita bahas ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, walimatul arus atau wedding itu wajib ya teman-teman bagi pernikahan, karena tujuannya adalah untuk mempublikasikan bahwa dia sudah menikah. Jadi ketika dia di kamar berdua atau serumah berdua, tidak ada yang curiga teman-teman, karena mereka memang sudah menikah, kira-kira seperti itu awalnya. Namun pada kenyataannya sekarang teman-teman, budaya walimatul arus itu bergeser teman-teman ya. Budayanya baru ada acara-acara yang unik lah ya, dan tidak murah teman-teman. Nah, menurut teman-teman itu acara weddingnya orang-orang itu event yang sangat ditunggu-tunggu, excited, atau malah menjadi beban karena kondangannya? Coba tulis kolom komentar. Acara wedding pernikahan ya teman-teman itu menjadi apa ya, sarana gengsi lah ya bagi mereka yang mampu gitu ya. Tapi gimana ya, kita runtut aja ya. Misal nih ya, kamu punya plan emang nikah tuh sederhana aja lah gitu, semampunya duit kita, awalnya seperti itu ya. Tapi teman-teman kamu dia ngadain pernikahan yang besar, mewah, dan kamu diundang, otomatis kamu datang dong. Apalagi itu teman-teman dekat kamu gitu kan, sahabat kamu kan datang. Nah, akhirnya apa? Kamu datang ke sana ke sini kok banyak ya kondanganku gitu. Akhirnya pas kamu mau nikah, aku mau biasa-biasa tapi kok rugi ya. Jadi nggak tahu aku kondangan nggak pada balik dong kan gitu. Ya rasa kondangannya balik gitu. Akhirnya yang awalnya tidak punya rencana pengen rame-rame, pengen meriah acara pernikahannya, akhirnya memaksakan diri untuk acara besar-besaran juga. Kadang ada yang menjual tanah lahannya yang punya, kadang ada yang utang di keluarganya, kadang bahkan ada yang utang di bank. Nah, disinilah awal mulanya teman-teman. Orang yang nggak punya duit atau yang biasa-biasa aja, pengen awalnya tuh nggak ada kepinginan gitu ngadain walimah, tapi ternyata karena sering banget kondangan, jadinya akhirnya ya mau tidak mau daripada tambah rugi. Dan setelah dibuka mak jegreng tombok teman-teman ya, dari weddingnya, dari ini tombok ya, akhirnya gimana ya, beban. Seharusnya pernikahan itu berfokus pada setelah nikah kita mau kemana atau seperti apa. Ini malah kita mempersiapkan akan nikahnya aja sangat berat, puluhan juta minimal ya kalau nurutin gengsi. Kenapa nih nikah tidak sederhana saja teman-teman? Misal nih nikah ya yang penting sah di KUA gitu kan. Kalau pengen makeup yang bagus ya dikasih lah makeup yang sewa, yang makeup paling mahal lah nggak apa-apa. Tapi kalau meriah-meriahan nggak perlu, nggak apa-apa lah gitu. Atau sedikit, misalnya kita punya dana 10 juta ya, kita niatkan saja sedekah, misalnya kumpul keluarga, sedekahan, makan bersama, makan gratis, nggak ada pungutan amplop. Agar apa? Agar kita tidak kebebani setelahnya gitu loh. Tapi di kenyataan di Indonesia malah sampai dibuka di tempat. Jadi itu wedding atau pernikahan itu dihitung bisnis rugi, dihitung sedekah minta kembalian. Itu gimana konsepnya ya? Ini hanya curhatanku saja. Tapi teman-teman, menurutku teman-teman harus sering berangkat kondangan sih ya, untuk jumlah. Karena apa? Agar menambah hiroknya, pengen semangat bujuk. Kalau saya sendiri ngalamin, saya memang punya prinsip tidak mau rame-rame dalam acara pernikahan.
pengennya malah sederhana saja. Kalau ada duit kita bulan madunya di Mekah, kan seru ya, niatnya kayak gitu. Tapi karena tidak ada tuntutan kondangan, lihat teman-teman nikah, akhirnya semangat hero-nya pengen nikah itu masih ya 50% lah, belum 100%. Bahkan malah kita sedang mempersiapkan pra sesudah nikah, misal tempat usaha, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman ya, 50 juta 60 juta hanya untuk wedding, bayangin aja kalau itu buat modal usaha setelah nikah. Mungkin financial freedom ya, ya apa lantas jadi nggak boleh dong ya buat yang pengen punya walimah ars yang gede-gedean, ya boleh, tapi ya itu tadi jangan mengharap kembalian, karena ya sedikit banyak sedekah itu bagus gitu ya, tapi jangan mengharap kembalian, misalnya tidak menerima amplop. Nah jadi sebesar apapun ya itu sedekah gitu, nggak terbebani buat orang-orang yang nggak punya. Orang nggak punya pun demikian, tidak harus menuruti gengsi yang taraf tinggi, ya semampunya aja. Bisa punya duit 5 juta ya sudah, sedekahnya dibikin 5 aras dengan harga 5 juta. Bisa lagi dengan 10 juta ya gitu dibikin walimatul aras seharga 50 juta. Ya sesuai kantong aja. Kalau sekarang kan enggak teman-teman, kantongnya 10 juta bikin walimatul aras 20 juta ya tombol. Kita sudah nikah saja, baru nikah saja sudah dibebani hutang yang gede, atau tabungan kita untuk kedepannya habis untuk walimatul ars, atau orang tua yang bayarin atau yang membiayakan. Teman-teman, saat lahir yang bikin nama orang tua kita menggunakan biaya orang tua kita, sekolah yang mendidik biaya orang tua, sunat pakai biaya orang tua, sekolah pakai biaya orang tua, nikah masih pakai biaya orang tua. Yo teman-teman, ya itu semua rezeki lah ya. Ada teman-teman yang punya privilege ya alhamdulillah aja. Kayak aku ini gak di privilege, pengen nikah ya nabung, boro-boro nabung, gak cewek urungin tuh, wah ya sudahlah gitu aja ya.